Oke anak-anak semua, kita akan lanjut pembahasan kita tentang pertidaksamaan logaritma, yaitu materi matematika peminatan kelas 10. Baik, ini untuk KD dan tujuan pembelajarannya. Untuk KD-nya masih sama, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan logaritma menggunakan masalah kontekstual. Kemudian untuk tujuan yang kedua itu kalian harus mampu menentukan penyelesaian pertidaksamaan logaritma dari berbagai bentuk. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Sedangkan tujuannya kalian semua harus mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan pertidaksamaan logaritma. Kita akan mulai dari konsep pertidaksamaan logaritma. Jadi pertidaksamaan logaritma itu sendiri itu dapat diselesaikan dengan konsep persamaan logaritma dan karakteristik fungsi logaritma. Nah, dua hal ini sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian jika kalian menemukan soal pertidaksamaan logaritma, maka kita akan analisis dari grafik fx sama dengan logaritma x untuk bilangan pokok A dengan A-nya itu lebih dari 0 kurang dari 1 atau berupa pecahan positif, maka akan berlaku dua hal ini. Oh ya, sebelumnya untuk penulisan fx sama dengan logaritma x untuk bilangan pokok A ini itu sama aja dengan seperti ini ya. Fx sama dengan A log x. Jadi A merupakan bilangan pokok, X adalah bilangan yang dilogaritmakan atau numerusnya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau ada logaritma X dengan bilangan pokok A dengan A-nya itu adalah sebuah pecahan, A lebih dari 0 kurang dari 1, maka berlaku dua ini. Yang pertama, jika log X1 dengan bilangan pokok A yang ini itu lebih dari logaritma X2 dengan bilangan pokok A, itu yang ini, maka nilai X-nya itu akan menjadi kurang dari X1 kurang dari X2. Jadi kebalikan. Kalau yang di sini itu lebih dari, maka yang di sini akan menjadi kurang dari. Dan sebaliknya, jika tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, maka nilai X1-nya itu akan menjadi lebih dari. Jadi ini itu saling berkebalikan. Oke, jadi seperti itu konsep yang pertama jika A-nya pecahan positif, yaitu lebih dari 0 kurang dari 1. Berikutnya kita akan bahas untuk grafik fx sama dengan logaritma x untuk bilangan pokok A dengan A lebih dari 1, maka berlaku dua hal ini. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu. Jika logaritma X1 dengan bilangan pokok A itu lebih dari logaritma X2 dengan bilangan pokok A, maka nilai X-nya itu juga akan lebih dari. Jadi kalau ini lebih dari, maka nilainya juga lebih dari. Dan sebaliknya, jika logaritma X1 dengan bilangan pokok A itu kurang dari logaritma X2 dengan bilangan pokok A, maka nilai X1-nya juga akan kurang dari. Jadi sama, tanda pertidaksamaannya sama. Jadi ini tandanya sama. Tanda pertidaksamaan samaannya sama gitu ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau ini lebih dari, maka lebih dari. Kalau ini kurang dari, maka ini kurang dari. Oke, jadi dua konsep itu yang kita pakai untuk menyelesaikan soal pertidaksamaan logaritma. Oke, kita akan lanjutkan ke contoh soal. Oke, misal nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1/4 log X kurang dari 3. Seperempat ini berarti A-nya itu berada di antara 0 dan 1 karena pecahannya. Sehingga kita ingat nanti nilai X-nya, X1-nya itu kebalikan ya. Kalau di sini kurang dari, berarti nanti akan menjadi lebih dari. X
2. Baik, kita akan bahas. Seperempat log X kurang dari 3, maka kita bisa jabarkan dengan konsep logaritma ya. Berarti seperempat log X itu kurang dari, bisa dituliskan dalam bentuk logaritma dengan bilangan pokok seperempat ya. Berarti seperempat log seperempat pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Nah, ini dari mana? Masih ingat ya? Ini itu berasal dari sifat logaritma. Itu misalnya A log X pangkat B misalnya, itu bisa dituliskan B dikali A log X. Nah, maka kebalikannya juga sama. Jika ada bentuk B, A log X bisa dituliskan A log X pangkat B. Nah, asalnya dari situ. Kemudian kita lanjutkan, berarti karena bilangan pokoknya sudah sama, bisa dituliskan X. Ingat, tidak lagi kurang dari, tapi kebalikan ya, lebih dari seperempat pangkat 3. Nah, sesuai dengan konsep pertidaksamaan logaritma. Kalau bilangan pokoknya pecahan, maka tanda pertidaksamaannya menjadi berkebalikan. Oke, bisa juga dengan alternatif menggunakan konsep perpangkatan. Seperempat log X kurang dari 3. Nah, ini masih ingat ya, ini bisa tuliskan A log B sama dengan C, sama aja B sama dengan A pangkat C. Maka bentuk seperti ini bisa kita tuliskan X lebih dari ya, bukan lagi kurang dari tapi lebih dari, sesuai dengan konsep pertidaksamaan logaritma. Kalau bilangan pokoknya pecahan, maka tanda pertidaksamaannya adalah kebalikannya. Maka X lebih dari seperempat pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat yang itu. Sehingga sudah selesai ya. Berarti X nya ketemu, X lebih dari seperempat pangkat 3. Tinggal kita tuliskan dan penyelesaiannya. X di mana X lebih dari seperempat pangkat 3, X nya anggota bilangan real. Selesai. Kita akan lanjutkan contoh soal nomor 2. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 log X lebih dari 3. Oke, langkah pertama kita akan menganalisis dulu A atau bilangan pokoknya. Nah, di sini ternyata A-nya lebih dari 1. Maka nanti X1-nya itu akan sama ya, tanda pertidaksamaannya sama. Di sini lebih dari, berarti di sini juga lebih dari, sesuai dengan konsep pertidaksamaan logaritma. Kita akan bahas 2 log X lebih dari 3. Kita akan menggunakan konsep logaritma dulu ya. Berarti bisa dituliskan 2 log X lebih dari 3 itu kan 3 kali 1 ya. Berarti satunya bisa dituliskan 3 dikali 1 itu 2 log 2. Sesuai dengan sifat dari logaritma. Kenapa 2 log 2? Kita samakan bilangan pokoknya ya. Dengan bilangan pokok 2. Sehingga bisa dituliskan 2 log X lebih dari 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini sesuai dengan sifat logaritma juga ya. Maka karena bilangan pokoknya sudah sama, bisa dituliskan X lebih dari 2 pangkat 3. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya tetap sama. Lebih dari, penyelesaiannya juga lebih dari. Bisa juga dengan alternatif konsep perpangkatan ya. A log X lebih dari 3. Nah, ini kalau mau pakai konsep yang seperti ini, A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Sehingga bisa kita tuliskan X lebih dari 2 pangkat 3. Sehingga bisa kita tuliskan X lebih dari 2 pangkat 3. Nah, di sini sama ya, tanda pertidaksamaannya
Kalau yang di atas lebih dari, maka di bawah juga lebih dari. Sehingga X lebih dari 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari 8, X anggota bilangan real. Selesai. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Misalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari logaritma X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 kurang dari sama dengan logaritma 5X ditambah 10. Oke, jika bilangan pokoknya tidak ditulis, artinya bilangan pokoknya adalah 10 ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau tidak ada bilangan pokoknya, itu artinya bilangan pokoknya adalah 10. Sehingga bisa kita analisis di sini A-nya lebih dari 1. Sehingga nanti tanda pertidaksamaannya sama ya. Oke, berarti kalau ada soal seperti ini, kita selesaikan dulu dengan konsep persamaan logaritma. Yaitu kita mulai dari syaratnya dulu ya. Yang pertama, X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 itu harus lebih dari 0. Supaya apa? Supaya terdefinisi. Maka untuk menyelesaikan ini, kita mengasumsikan dulu. Asumsikan sebuah persamaan. Oke, berarti bisa kita jabarkan ya. Berarti X plus 2 dikali X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk mencari nilai X. Berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 2. Jadi kembar ya. Sehingga bisa kita tuliskan ke dalam garis bilangan hanya satu ya, min 2. Nah, kita uji untuk sebelah kiri. Sebelah kiri misalnya ambil saja min 3 ya. Min 3 kita masukkan ke sini, berarti min 3 tambah 2 adalah min 1. Min 3 tambah 2 min 1, min kali min plus, berarti di sini nilainya plus. Sebelah kanannya min 2 0, misalnya 0 tambah 2 2 dikali 0 tambah 2 2 2 kali 2 4, berarti plus juga. Kita dapatkan kedua-duanya plus, artinya apa? Artinya karena kita ambil lebih dari itu yang positif, maka kedua-duanya kita ambil sebagai penyelesaian, baik kurang dari 2 maupun lebih dari min 2. Sehingga dituliskan X kurang dari min 2 atau X lebih dari min 2. Yang penting X-nya bukan min 2 ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Oke, berarti kita lanjutkan untuk syarat yang fx kedua ya. Fx kedua tadi adalah 5x ditambah 10 harus lebih dari 0 supaya terdefinisi. Maka 5x lebih dari min 10, x-nya lebih dari min 2. Nah, jadi dari syarat yang tadi, fx yang pertama dengan fx yang kedua ini kita gabungkan. Maka x yang memenuhi adalah X lebih dari min 2. Oke, ini asalnya dari mana? Ini itu asalnya dari yang tadi ya. Yang tadi kita menemukan X kurang dari min 2 atau X lebih dari min 2 gitu ya. Sedangkan yang ini kita mendapatkan X lebih dari min 2. Nah, dari syarat yang ini dan syarat yang ini, yang memenuhi keduanya adalah yang X lebih dari min 2. Maka kita tuliskan di sini. Nah, setelah menyelesaikan syarat, sekarang kita menyelesaikan logaritmanya. Kita tuliskan tadi logaritma dari X kuadrat ditambah 4X tambah 4 kurang dari sama dengan logaritma 5X ditambah 10 ya.
Oke, sekarang karena bilangan pokok sama, maka bisa dituliskan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 itu kurang dari 5x ditambah 10. Nah, di sini tanda pertidaksamaannya sama ya. Karena apa tadi, masih ingat? Karena nilai A-nya lebih dari 1. Maka kita bisa tuliskan 5x tambah 10 kita pindah ke kiri ya. Berarti x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5x tambah 4 dikurangi 10 kurang dari sama dengan 0. Maka x kuadrat min x min 6 kurang dari sama dengan 0. Maka untuk bisa menyelesaikan kita akan asumsikan dulu. Asumsikan ke persamaan ya. Sehingga boleh langsung kita jabarkan x min 3 ya dikali x plus 2 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Selanjutnya kita akan cek dengan garis bilangan. Di sini min 2, di sini 3. Karena ada tanda sama dengan, maka di sini dua-duanya kita blok. Artinya min 2 dan 3 ini digunakan. Kita akan uji untuk x kurang dari min 2 ya. Di sini min 3. Setelah kita masukkan ke persamaan, ternyata didapatkan di sini plus, di sini min, di sini plus. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang min ya, karena tanda pertidaksamaannya tadi adalah kurang dari. Maka ini yang akan kita ambil sebagai penyelesaian. Sehingga dituliskan x lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan berdasarkan syarat yang I tadi ya, dan hasil perhitungan logaritma yang I2, yaitu yang I tadi kita mendapatkan apa? X lebih dari min 2 ya. Dan kalau yang I2 berarti yang atas ini kita tuliskan X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 3. Nah, dari sini mana yang memenuhi? Boleh kita pakai garis bilangan juga ya. Ini min 2, di sini 3. Dari sini kita bisa tuliskan ya, di sini ada tanda sama dengannya, x sama dengan lebih dari sama dengan min 2. Tetapi di yang sebelah kiri x lebih dari min 2 tidak ada sama dengan. Berarti yang kita gunakan adalah yang tidak ada sama dengan. Sehingga min 2-nya tidak kita gunakan atau tidak memenuhi penyelesaian. Sedangkan yang 3-nya di sini ada tanda sama dengan, berarti kita akan blok ya. Jadi bisa kita tuliskan penyelesaiannya adalah x lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 3 yang ini. Oke, sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, berarti penyelesaiannya adalah x lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan x di mana x-nya lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 3, x anggota bilangan real. Selesai. Oke, itu tadi untuk pembahasan materi dan contoh soalnya ya. Nah, sekarang kita akan coba ingat kembali. Oke, coba kita akan ingat kembali ya. Yang pertama, jika grafik fungsi f(x) sama dengan a log x dengan a-nya itu di antara 0 dan 1 atau pecahan, maka berlaku apa? Yang pertama apa? Oke, bagus, pinter ya. A log x1 lebih dari a log x2, maka akan berlaku x1 kebalikannya, tanda pertidaksamaannya menjadi kurang dari x2. Dan yang kedua, a log x1 kurang dari a log x2, maka akan berlaku x1 kebalikan dari kurang dari, berarti lebih dari x2. Kemudian yang kedua, untuk fx sama dengan
A log X dan A-nya lebih dari 1. Maka berlaku yang pertama, ya betul ya, A log X lebih dari A log X, X1 ya, X1 ini X2, maka X1 tanda pertidaksamaannya sama ya, tetap lebih dari X2. Dan yang kedua, A log X1 kurang dari A log X2, maka akan berlaku X1 sama kurang dari X2. Oke, sekarang kita ke latihan soal ya. Silahkan kerjakan soal-soal berikut. Oke, itu untuk pembahasan materi kita tentang pertidaksamaan logaritma hari ini ya. Silahkan kalau ada yang masih bertanya boleh melalui chat di Classroom, dan silahkan dicoba untuk soal-soalnya ya. Ada 5 soal, silahkan untuk dicoba dikerjakan. Kalau ada yang masih belum jelas boleh silahkan bertanya di Classroom. Oke, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Oke, bye.